Pemirsa, seorang guru mencukur paksa belasan siswi di SMPN 1 Sukoda di Lamongan, Jawa Timur viral di media sosial. Dan belasan siswi ini dicukur lantaran tidak mengenakan ciput atau dalaman hijab seragam sekolah. Peristiwa sanksi cukur rambut 14 siswi di SMP Negeri 1 Kecamatan Sukoda di Lamongan ini viral di media sosial. Para siswi kelas 9 tersebut dicukur rambut kepala bagian depannya oleh seorang guru bahasa Inggris berinisial EN. Para siswi ini mendapatkan perlakuan cukur karena mereka tidak mengenakan ciput atau bagian dalam hijab sekolah yang berfungsi agar rambut tetap rapi. Nggak pakai ciput, terus ditegur dulu nggak? Enggak, langsung dicukur. Langsung dicukur. Ciput bagian mana? Depan. Kasus ini sudah didamaikan oleh pihak sekolah dan Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan. Orang tua siswi bisa menerima dan tidak membawanya ke jalur hukum. Hari ini juga kita kumpulkan guru-guru BK termasuk Bapak Kepala Sekolah untuk bisa melakukan antisipasi bagaimana kejadian seperti itu tidak terulang di lembaga pendidikan. Guru yang bersangkutan mendapatkan sanksi dari Dinas Pendidikan berupa pencabutan jam mengajar dan ditarik ke Dinas Pendidikan untuk dievaluasi. Dari Lamongan, Abdul Wahid, iNews melaporkan. Iya, ini kasus yang sempat viral ya beberapa hari ini karena memang dianggap hukuman yang diberikan kepada santriwati ini berlebihan. Begitu. Ada 19 santriwati loh yang dicukur meskipun nggak habis, tapi di bagian depannya habis. Hanya gara-gara tidak mengenakan dalaman hijab. Gitu. Memang kelihatan kalau nggak. Tapi kan nggak perlu sampai dicukur paksa, itu kan perempuan ya. Gitu. Dan ini bisa dipidana loh sebenarnya pelaku seperti ini, tapi semoga saja dengan hukuman yang diberikan kepada guru ini sudah cukup begitu ya untuk menjadi contoh kepada guru-guru yang lain bahwa hukuman itu bisa dilakukan tanpa perlu melakukan hukuman fisik seperti ini. Kebetulan kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. 3 orang santriwati dari pondok pesantren di Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya menjadi korban pencabulan dan persetubuhan. Mirisnya persetubuhan dilakukan sejak tahun 2014. Polisi menetapkan dan menahan pimpinan pesantren inisial K di Sorong, Papua Barat Daya sebagai tersangka kasus pencabulan. Penetapan tersangka dan penahanan berawal dari laporan korban yang mengaku telah dicabuli hingga disetubuhi oleh tersangka K. Dari keterangan korban dicabuli dan disetubuhi pada tahun 2014 sampai 2019. Atas laporan tersebut, polisi pun melakukan penyelidikan dan penyidikan serta memeriksa sejumlah saksi hingga akhirnya K ditetapkan sebagai tersangka. Ada 3 orang yang sudah melapor, kemudian kami melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan, mencari alat bukti, melakukan visum, keterangan saksi, dan untuk terlapor hari ini kita tetapkan jadi tersangka dan kita langsung melakukan penahanan di Mako Sorong. Atas penetapan dan penahanan K, sejumlah personil polisi saat ini pun berjaga-jaga untuk mengantisipasi adanya aksi massa dari keluarga korban yang marah akibat ulah tersangka. Dari Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, Chandri Suripati, iNews melaporkan. Pemirsa, satu keluarga di Kota Makassar terpaksa memanjat tembok setinggi 5 meter untuk keluar dari rumahnya. Ya, akses rumah ditutup dengan alasan merusak pemandangan. Perempuan ini bernama Santi. Santi dan keluarganya terpaksa beraktivitas saat keluar rumah harus memanjati tangga karena akses masuk dan keluar rumahnya ditutup tetangganya dan masjid dengan tembok. Santi yang beralamat di Jalan Cilalang Jaya 7, Kelurahan Buakana, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, harus memanjat dinding setinggi 5 meter lebih dengan menggunakan tangga bambu. Meski Santi sudah tinggal di rumah tersebut selama 20 tahun bersama dengan 12 orang anggota keluarganya yang terdiri dari 2 kepala keluarga. Namun lahan tanah yang ditempatinya bukan milik pribadi Santi, melainkan milik tetangganya. Sebelumnya, akses masuk ke rumahnya berupa pintu kecil yang berada di antara tembok bangunan, perumahan, dan juga masjid. Namun 3 hari yang lalu, pintu tersebut sudah ditutupi tembok. Iya, saya dikasih surat perjanjian. Kapan saya mau pakai,
saya ikhlas keluar tanpa minta apa-apa. Itu sudah berapa tahun Bu tinggal? Saya sudah 20 tahun di sini. Apa yang tutup itu? Itu pihak masjid katanya merusak pemandangan. Iya, katanya itu pihak masjid sudah terlanjur berjanji katanya tidak bisa dibikin jalanan umum khusus untuk anak mengaji atau anak sekolah atau orang sembahyang. Sudah ada dari pihak kelurahan yang tengahi? Baru kemarin kita melapor di situ. Sementara itu terkait adanya warga yang terkurung di rumahnya lantaran tidak ada akses jalan, pihak kelurahan bersama RT dan RW sudah meninjau lokasi. Pihaknya pun akan melakukan mediasi dengan menghadirkan pihak pengurus masjid untuk mencari jalan keluar dari persoalan ini. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Win, iNews melaporkan. Iya, ini akhir-akhir semakin marak ya. Ada tetangga kurang berkenan di tembok gitu kan, jadi kayak dilempar. Betul. Air seni begitu kan. Nah, ini sebenarnya harus ingat gitu, ketika bertetangga itu kan suatu saat kita pasti akan membutuhkan butuh, gitu kan. Kalau kita sakit, siapa yang nolongin kita kalau bukan orang yang terdekat. Dan harus diingat lagi bahwa ideologi kita Pancasila itu loh gotong royong, tenggang rasa gitu. Sila Jangan ketiga dilupakan Persatuan Indonesia. Betul sekali. Kayak pemirsa ini beralih ke informasi lain. Kasus penganiayaan dan juga pembunuhan yang dilakukan oleh 3 oknum TNI Angkatan Darat kepada Imam Maskur menyisakan tanda tanya. Ya, dari gelagat para pelaku ada indikasi bahwa motif pembunuhan tidak hanya pemerasan semata. Penganiayaan dan pembunuhan yang dilakukan oleh oknum Pas Pampres terhadap Imam Maskur menyisakan kejanggalan. Meski 3 pelaku telah ditangkap dan diamankan, namun ada dugaan bahwa mereka hanya berperan sebagai eksekutor semata. Kejanggalan itu ditunjukkan pada gelagat pelaku yang seolah tidak berusaha untuk menutupi kejahatannya. Hal itu terlihat pada rekaman penganiayaan terhadap korban yang beredar luas di masyarakat. Tapi dalam kasus ini, menjadi pertanyaan besar bagaimana mungkin para tersangka kemudian secara sengaja merekam perbuatan keji mereka dan membiarkan rekaman itu tersebar sedemikian rupa. Dengan kata lain, alih-alih mencoba meloloskan diri dari jerat hukum, para tersangka ini seolah justru menciptakan atau menghadirkan barang bukti, suatu objek yang suatu saat nanti akan bisa digunakan oleh otoritas penegakan hukum untuk memperkarakan mereka. Nah, dengan ketidaklaziman macam itu, maka muncul sejumlah spekulasi yang tentu saja harus diinvestigasi oleh pihak POM TNI. Penyidik juga harus mengungkap beragam spekulasi yang muncul terhadap kasus ini, terutama terkait alasan para pelaku merekam penganiayaan sebelum membunuh korban. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.